Hikayat Indra Bangsawan. Indra Bangsawan merupakan seorang putra dari Maharaja Indra Bungsu, yakni penguasa kerajaan Kobat Syahrial. Indra Bangsawan memiliki seorang saudara kembar bernama Syahpri. Kedua saudara kembar ini dibekali ilmu mengaji serta mempunyai masing-masing kesaktian yang sama luar biasa. Hingga pada suatu malam, Maharaja Indra Bungsu mengalami mimpi putri-putri cantik sedang memainkan alat musik buluh perindu. Karena mimpinya itu, Maharaja Indra Bungsu memerintahkan kedua putra kembarnya untuk mencari apa yang dilihatnya. Mereka pun sampai di hutan. Tetapi, tiba-tiba hujan sangat deras. Mereka bergegas mencari tempat berteduh. Lalu, keduanya terpisah beberapa lama di jalan. Syahperi sampai di negeri yang dikenal dengan nama Antabrahi. Syahperi bertemu sebuah mahligai dan ia melihat gendang. Lalu, gendang itu dibukanya dan dipukul. Karena mendengar suara gendang itu, keluarlah seorang putri Ratnasari. Putri Ratnasari menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Tak disangka, ia berhasil menyelamatkan Putri Ratnasari hingga kemudian mereka akhirnya menikah. Di lain sisi, Indra Bangsawan sangat sedih karena terpisah dengan kakaknya. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan nenek. Sang nenek itu lalu mengangkat Indra Bangsawan menjadi cucunya. Indra Bangsawan lalu menceritakan tujuannya masuk ke dalam hutan. Tak lain adalah perintah sang ayah untuk mencari alat musik buluh perindu. Tak disangka, nenek raksasa itu memiliki satu-satunya buluh perindu di dunia. Sang nenek baru mau memberikan jika Indra Bangsawan bisa mengalahkan raksasa, yaitu Buraksa. Saat ini, Buraksa sedang menguasai negeri antah berantah yang rajanya wajib membayar upeti pada sang raksasa. Dengan kegagahannya, Indra Bangsawan menyetujui untuk mengalahkan raksasa. Ketika Indra Bangsawan berhasil mengalahkan Buraksa, sang raja pun mengizinkan Indra Bangsawan menikahi putrinya. Karena berhasil mengalahkan Buraksa, nenek raksasa pun menepati janjinya, yaitu dengan menyerahkan buluh perindu pada Indra Bangsawan. Ketika mendapatkan buluh perindu tersebut, Indra Bangsawan pun ingin segera kembali ke kerajaannya untuk memberikannya pada sang ayah. Dengan membawa buluh perindu dan istrinya, Indra Bangsawan kembali ke istana. Tak disangka, di sana dia juga berjumpa kembali dengan kakaknya, yaitu Syahpri. Kedua saudara kandung itu bertemu kembali setelah beberapa lama berpisah. Sebagai rasa bersyukur dan terima kasih, Indra Bangsawan memberikan kenang-kenangan berupa batu gemala hikniat kepada Syahperi. Pada saat itu, Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada ayahnya. Dengan demikian, Raja Indra Bungsu segera mengangkat Indra Bangsawan menjadi raja di negeri Kobat Syahrial sebagai ahli warisnya. Karakteristik hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama ada Istana sentris. Istana sentris yang pertama, Raja Indra Bungsu memerintah di negeri Kobat Syahrial. Raja ini memiliki kekuasaan yang sangat besar lagi adil dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, orang yang selamat hanya seorang putri bernama Ratnasari bersama dayang-dayangnya yang bersembunyi di dalam gendang dan cembur. Akhirnya, Tuan Putri Ratnasari bersama dayang-dayangnya dikeluarkan oleh Syahpri. Kemustahilan yang pertama, putra yang sulung keluar dari perut ibunya bersama panah. Yang kedua, putra keduanya keluar bersama pedang. Yang ketiga, terdapat nenek raksasa. Yang keempat, rakyatnya telah dimakan oleh burung Garuda. Yang kelima, kuda keturunan jin. Kesaktian. Yang pertama, Syahperi berhasil membunuh Garuda dengan panah sakti. Yang kedua, Indra Bangsawan mendapat sarung kesaktian pemberian nenek raksasa. Yang ketiga, Indra Bangsawan berhasil mengalahkan Buraksa dan mati akibat terjerat. Lalu ada anonim. Hikayat Indra Bangsawan ini pada tahun 1984 diteliti secara filologi langsung dari naskah aslinya, bertuliskan huruf Arab Melayu dan bernomor kode. Hasilnya berupa suntingan teks berjudul Penulisan Naskah Sastra Lama Zaman Peralihan Tahap 11. Oleh karena itu, hasil penelitian hikayat Indra Bangsawan tidak diketahui siapa penemu asli cerita tersebut. Selanjutnya ada arkais. Yang pertama yaitu ada Baginda.
atau Yang Mulia Raja. Yang kedua, Mangkubumi atau Perdana Menteri. Yang ketiga, menitahkan atau memerintah. Yang keempat, ada tabib atau dokter. Yang kelima, ada nujum atau peramal. Yang keenam, ada mahligai, istana. Yang ketujuh, ada guliga atau batu yang terdapat di tubuh binatang yang memiliki khasiat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama, ada nilai moral, pantang menyerah, bekerja keras, bertanggung jawab. Yang kedua, nilai sosial, karena bercerita tentang hubungan antara kerajaan dan juga interaksi antar elemen yang terdapat di kerajaan. Tidak memandang dari perbedaan status sosial dan membantu orang yang berada di dalam kesulitan. Yang ketiga, nilai budaya. Raja ditunduk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Yang keempat, nilai agama. Baginda Mangkubumi dan rakyatnya berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan ahli waris laki-laki. Doa tersebut dikabulkan dan Raja Indra Bungsu diberikan 2 putra yang sangat tampan sebagai ahli warisnya. Struktur cerita hikayat Indra Bangsawan. Orientasi terletak pada paragraf pertama. Orientasi dalam sebuah cerita adalah bagian awal yang memperkenalkan karakter, latar, dan situasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau tantangan utama yang dihadapi karakter. Contohnya adalah paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Terakhir, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian konflik dan akhir cerita. Terletak pada paragraf terakhir.